Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pioners yang luar biasa ya, yang semangatnya tidak pernah kendor ya. Bang Dema pun juga tetap bersemangat ya. Nah teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita bagi teman-teman ya. Judulnya adalah Pi Network akan menghadirkan kejutan besar di bulan Desember ya. Ini diposting oleh rekan pioner ya. Nah, teman-teman bisa mengklik juga ya di https://2 dua kali kemudian RB kecil ya, RB kecil titik GY ya, garis miring 6 KAZEA. Diklik aja itu ya. Jadi saya ulang ya, huruf kecil semua. https://2 dua kali RB titik GY garis miring 6 KAZEA. Nah, di situ beritanya. Menjelang bulan Desember, komunitas Pi Network sudah siap. Tim inti telah mengumumkan serangkaian rencana ambisius dan pengguna sangat menantikan perkembangan menarik ini. Pengumuman peta jalan khusus V2, peluncuran peta jalan khusus untuk jaringan Pi Network versi 2 V2 menjadi pusat perhatian. Langkah ini akan memberikan komunitas Nicholas arah dan visibilitas yang lebih besar terhadap rencana pembangunan. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan antisipasi dan kegembiraan yang tinggi di kalangan pengguna. Dalam langkah berani ini, Pi Network menekankan komitmennya terhadap transparansi dan melibatkan komunitas dalam proses pengembangan jaringan. Rencana terperinci untuk Pi-mainnet V2 akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Wah, Bang Dema sudah kayak Jeremy Teti aja ya. Konferensi perdagangan menciptakan peluang menghubungkan perusahaan tidak hanya untuk jaringan utama Pi Network, juga tidak hanya itu, jaringan utama Pi Network juga bersiap untuk menjadi tuan rumah konferensi perdagangan yang diharapkan menjadi pertemuan penting para pengusaha dan pemangku kepentingan dalam Pi ekosistem. Acara ini bertujuan untuk menjadi wadah berbagai ide, mempromosikan layanan dan memperluas jaringan bisnis. Kesepakatan Pi Network bukan hanya tentang HB digital. HB ini apa ini? HB digital ya. HB digital. Namun juga tentang mendorong perekonomian yang inklusif dan inovatif. Melalui konferensi ini, Pi Network bertujuan untuk menampilkan potensi dan peluang bagi perusahaan besar dan kecil berpartisipasi dalam ekosistem yang berkembang pesat ini. Pembaruan kode QR dan rilis global meningkatkan pengalaman pengguna Pi Network. Pembaruan paket kode QR bukan hanya tentang membuat pembayaran lebih cepat dan nyaman, ini juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan adopsi dan kenyamanan pengguna. Ini adalah Pi Network, respon nyata jaringan terhadap masukan dan kebutuhan pengguna. Wow. Konferensi global yang sangat dinanti ini akan membawa perubahan signifikan pada acara Pi Network beroperasi. Dengan memperluas jangkauan dan partisipasi globalnya, jaringan utama Pi Network akan membuka peluang baru bagi pengguna untuk berbelanja, bertukar layanan, dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi digital. Lebih banyak kejutan menanti, menstimulasi antusiasme dan antisipasi dan ekspektasi dalam komunitas Pi-mainnet melonjak seiring menunggu berbagai kejutan lain yang mungkin diumumkan. Pengumuman kebijakan baru, integrasi fitur yang telah lama ditunggu-tunggu, bahkan kolaborasi yang tidak terduga dapat membantu meningkatkan kegembiraan akhir tahun. Pioner tidak pernah menyangka-nyangka dalam beberapa hari ini. Wah, mungkin pada saat saya termasuk menginformasikan itu orang ketawa, ternyata kita dikagetkan ya teman-teman. Kok saya terganggu dengan rambut ini yang muncul ya. Oh, ini harus ke atas ini ya.
Bagian kejutan ini merupakan bagian penting dari strategi jaringan utama untuk mempertahankan minat pengguna dan menciptakan kejutan yang berkelanjutan. Dengan menciptakan momen tak terduga dan menawan, Pi Network terus mempertahankan statusnya sebagai salah satu proyek mata uang kripto yang paling dinanti. Kejutan demi kejutan, ya, jutan ke demi. Bang Dema senang dan Enzo, iya. Semua inisiatif yang menunjukkan komitmen core team untuk memaksimalkan potensi Pi Mainnet. Desember akan menjadi momen yang sangat dinantikan dan Pi Network akan menjadi pusat perhatian bagi pengguna dengan pengalaman istimewa dan perasaan tak terlupakan. Jangan lewatkan momen penting ini. Bersiaplah untuk merayakan kejutan yang dibawa oleh Pi Network di bulan Desember. Roadmap fee Open Mainnet. Wah, ini berita yang sangat luar biasa, berita besar, ya. Semua orang kaget dan mulai geleng-geleng kepala ketika di aplikasi sudah ada kode QR, barcode. Kemudian di sana juga ada untuk alamat dompet pertukaran. Untuk apa semua ini? Ya. Jadi ibaratnya teman-teman, kalau teman-teman sering memperhatikan, wah ini baru saya dapatkan lagi nih, hikmat baru nih. Jalan menuju peta Open Mainnet. Nah, jadi core team ini selalu mempersiapkan jalan terlebih dahulu sebelum dilewati, ya. Sehingga matang. Di mana-mana yang harus diperbaiki dulu adalah infrastruktur, jalanan, supaya bisnis itu berjalan mulus. Ngapain tiba-tiba misalnya dibangun sebuah bisnis tapi terbengkalai, ya. Tidak ada jalan ke sini, tidak ada jalan terhubung ke sana, tidak ada jalan terhubung ke mana gitu, ya. Nah, ketika semua sudah terkait dan terhubung, sudah mudah ketika harga diluncurkan, harga GCV, maka bersiaplah para pioner. Kemarin saya membahas pria Cina, ya, disiarkan dari berita juga, 4 koin Pi tambah 1, ya, 3 tambah 1. 4 koin Pi berhasil ditukar dengan 1 mobil Rolls Royce. Itu yang saya lihat beritanya. Masih ada kok, masih ada, ya. Masih ada ini nongol, ya. Luar biasa, ya. Waktu saya bilang begini, 4 tangan tidak bisa dibohongi. Kalau umur itu sudah tua, ya, sudah kerut-kerut. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting semangatnya, ya. Semangatnya tetap membara, ya, memberikan hal yang positif, apa adanya, bukan ada apanya. Kalau di luar sana kan apa yang saya bisa ini, ya. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih buat pioners yang luar biasa mensupport, ya, hari-hari ini semakin banyak. Walaupun pada saat beberapa bulan yang lalu saya menyadari, ya, keberadaan saya di YouTube tidak diharapkan sebagian mungkin pioner. Kenapa? Karena Nicholas tidak open minded, ya. Saat itu gagal isu open minded, akhirnya turun lagi. Kemudian hari-hari ini ketika mulai lagi, ya, ada muncul pembaharuan, mulai lagi ada fitur-fitur penambahan baru, ya, orang mulai melirik kembali seperti yang saya bilang kemarin. Ya, jangan sampai kita menyesal, ya. Atau kalau dibalik menyesal kita, jangan sampai. Oke, ya teman-teman, luar biasa berita. Memang ini berita yang terkait memang semua dengan progres yang ada di Pi Network, ya. Tetap semangat, ya. Saya nggak bisa ngomong apa lagi, teman-teman. Kalau orang nggak bisa ngomong itu ada banyak faktor, ya. Karena grogi, gemetar, nervous, karena memang nggak bisa bicara, terharu, terlalu semangat, ya. Saya terlalu semangat, bukan karena grogi. Mau grogi sama siapa, ya? Dari sebelah. Nggak mungkin lah, ya. Justru mereka harus grogi sama saya. Ya, Bang Dema itu tidak peduli kalau sesuatu hal yang benar jalan terus, ya.
kecuali salah ya. Salah ya, kita nggak berkutik juga ya. Makanya dalam kehidupan itu jangan sampai salah gitu loh ya. Selalu berjalan di posisi yang benar. Dan dari tutur kata, dari sikap, jaga ya. Itu saja masih banyak orang yang tidak senang dengan kita. Ya, bayangkan kita baik saja ada saja orang tidak senang. Itulah manusia, kadang-kadang heran juga kan. Kasih semangat ya, mengupload dari channel sendiri dianggap halu, dianggap 24 jam non-stop. Padahal saya baru bangun, baru istirahat. Dibilang kenapa kurus ya, tidak istirahat lah. Memang kan saya mencanangkan untuk langsing ya, akhir tahun. Ini ya benar. Ya, saya teringat. Anak saya selalu ingatkan, Pak, katanya Bapak mau berotot. Sudah berotot nih Bang Dema ya. Ini ya. Nah, berotot nih Bang Dema kan. Nah, ini di sini sudah kayak kotak-kotak, kayak roti ya. Kalau dibawa lebih lagi. Nah, jadi teman-teman, saya agak memang sedikit ya. Ternyata udah bulan 12, ya, janji saya harus langsing kan. Nah, ternyata ini terpenuhi. Itu kalau saya sempat 77, teman-teman. Sekarang sepertinya 76, 75 ya. Main 75 ya. Ada teman-teman, coba teman-teman tulis berat badannya di sana supaya kita ya lebih dekat lagi, kira-kira diperkirakan seperti apa ya, modelnya seperti apa ya. 75 itu kan masih lumayan lah ya. Dulu waktu masih kecil, waktu masih muda saya sampai 30 lebih aja. 30-an, 50 ya. 40-an, 50-an. Ya kurang lebih sama dengan besarnya anak saya ya, anak yang kedua sekarang ya. Nah, saya yang kedua itu badannya agak sispek ya. Yang pertama ya, seperti tinggi tidak berisi. Nah, oke teman-teman, sukses, tetap semangat rekan-rekan pioner ya. Jangan lupa juga untuk tetap dukung channel Bang Dema. Jangan lupa jedar. Salam.